Kalau BOT-nya tuh 20 tahun, maka sebenarnya periode berikutnya tuh bukan BOT. 20 tahun kedua yang disampaikan Pak. Nah, berarti sudah harusnya kontraknya bukan dalam bentuk perpanjangan BOT. Ini perlu dilihat sebenarnya kontraknya nih kan. Karena berdasarkan analisis yang disampaikan Pak Prof tadi berdasarkan aturan, artinya dalam 20 tahun itu barang itu sudah diserahkan menjadi miliknya pemerintah kota. Nah, kemudian kalau toh memang misalnya pihak pengelola ini yang awalnya mau melakukan lagi pengelolaan pemanfaatan terhadap itu, maka kontraknya bukan perpanjangan BOT. Jadi maksud kita tadi kan pertama, setiap melaksanakan fungsi pengawasan itu lengkapi dulu datanya. Nah, datanya kan melihat kan, jadi mudah untuk diberikan masukan oleh apa gitu kan. Nah, sebaliknya juga pemerintah ini kan saya melihat agak lemah juga kan bagian hukum kan. Jadi tadi kalau kita membaca mengikuti pernyataan-pernyataan itu kan masa diperpanjang itu kan artinya kan lucu nih. Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, sebuah diskusi yang digagas oleh media online jejakrekam.com. Dalam beberapa pekan ini setidaknya kita ada hal menarik kalau kita bicara Kota Banjarmasin soal bagaimana polemik kawasan ex Mitra Plaza yang kemudian oleh pemerintah Kota Banjarmasin ketika habis BOT-nya dengan pengelola sebelumnya kemudian diwacanakan akan menjadi kawasan mall pelayanan publik atau MPP. Ketika hari ini memang MPP itu menjadi sesuatu yang tren di banyak daerah dalam rangka kemudian bagaimana mengelaborasi pelayanan publik yang lebih baik. Baik, sudah bersama dengan kita pada kesempatan kali dalam Ngopi seperti biasa, Bang Subhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Jadi ini kita ketemu kembali dalam Ngopi. Iya, Ngopi ini ya, sesi apa ini? Tadi kita bicara tentang MPP ya, mall pelayanan publik, bicara tentang bagaimana pemanfaatan ex Mitra Plaza. Dan kita juga bersama dengan Prof Hadid. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Mungkin kita langsung. Ya, ke Prof Hadid nih, ke pakar ahlinya nih. Ada yang menarik nih soal ex Mitra Plaza yang oleh pemerintah kota itu udah lama sebenarnya diwacanakan akan menjadi mall pelayanan publik, menjadi MPP, karena MPP ini kan menjadi tren di banyak daerah. Di Kalsel sudah beberapa kabupaten termasuk Kota Banjarbaru misalnya sudah ada MPP-nya misalnya. Nah, tapi saya ingin ke Prof itu soal habisnya BOT-nya, Prof. Ini kan dikabarkan sudah berakhir itu Juni 2022. Artinya dari Juni setelahnya sampai dengan sekarang itu statusnya sudah bukan BOT lagi, bukan oleh pihak kedua lagi gitu, Prof. Nah, tapi kemudian oleh pemerintah kota tetap tidak bisa itu diambil alih. Nah, ini kan menjadi persoalan, Prof. Ya, jadi ini kan masuk dalam pengelolaan barang milik daerah. Nah, pengelolaan pemerintah itu kan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan perlu dana. Nah, ada dana yang udah diambil APBN kan. Nah, APBN juga ada ya kan mengalir. Dana perimbangan dan ada di APBD. Nah, tapi selain itu pendapatan daerah itu juga bisa dapat dari usaha. Dari usaha. Nah, di usaha itu artinya pemerintah punya barang. Nah, barang itu diusahakan supaya mendapatkan hasil. Nah, dalam pengelolaan barang tadi ada yang kebanyakan ada yang berbentuk misalnya lahan, tanah. Ada juga bentuk bangunan sudah kan ada. Nah, lalu diaturlah oleh dulu kan ada PP 28 2020. Baru saja dirubah PP 27 ini yang baru kan PP 27 2014 diganti dirubah dengan PP 28 2020. PP ini mengatur selain barang milik
daerah juga negara. Lalu ada dua, jadi kan kalau barang milik negara itu kelanjutannya yang mengatur itu adalah Menteri Keuangan. Tapi kalau barang milik daerah yang mengaturnya adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, lalu peraturan teknis tentang pengelolaan barang milik daerah itu diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, peraturan Dalam Negeri itu yang pertama dulu kan berubah, yang sekarang berlaku 19/2016. Jadi Permendagri 19 yang dirubah dengan undang-undang dengan Permendagri 47/2021. Nah, di dalam ini hampir sama, jangan sebenarnya turunan, cuma di peraturan Menteri Dalam Negeri itu agak lengkap. Jadi ada beberapa cara mengelola barang tadi kan untuk menghasil. Jadi ini barang milik daerah dikelola untuk menghasilkan, untuk dapat menghasilkan bagi pendapatan daerah. Makin menunjang pendapatan daerah. Ya, menunjang pendapatan daerah. Jadi di salah satu bentuk itu kan ada lahan kan, tapi pemerintah tidak punya dana. Nah, lalu ada oleh Permendagri tadi, PP dan Permendagri boleh dilakukan, ada BOT, ada BTO. Apa nih? Ada bangun guna serah, ada bangun serah guna. Kan dua. Ini yang kaitan, yang inilah yang terkait dengan kasus ini. Kalau sewa itu kan sudah ada bangunannya kan, tidak ada masalah. Kan itu sepenuhnya milik daerah. Daerah menyewakan ke pihak ketiga. Itu yang jadi masalahnya kan kasus ini kan BOT. BOT itu bangun, B itu bot, bangun, foto, operasional kan? Operasional kan, lalu diserahkan. Bangun, bangun, gunakan, lalu diserahkan. Jadi, lalu karena ini tadi pemerintah tidak punya dana, ada pihak ketiga yang membangun, bangun kan. Lalu dibuatlah perjanjian, ini pasti dalam bentuk BOT kan. Nah, jadi lalu ada perhitungan. Karena yang membangun itu mengeluarkan dana, dan dia juga harus mengembalikan dananya kan. Berikut keuntungannya. Lalu dihitunglah berapa tahun kira-kira memprediksi bahwa akan kembali plus menguntungkan. Begitunya mau operasikan tadi kan, O-nya itu kan operasi. Atau digunakan gitu kan. Nah, kalau dia sudah menghitung maka sekian tahun ya kan. Nah, setelah itu dituangkanlah dalam perjanjian antara investor tadi dengan pemerintah. Dalam jangka waktu tertentu, investor itu yang akan mengoperasikan bangunan tadi. Ini untuk mendapat hasil kan. Anggaplah ini 20 tahun kalau yang ada 20 tahun kan. Anggap 20 tahun. Lalu di dalam kan ini kan perjanjian BOT kan. Iya. Begitu selesai hitungan tahun tadi, 20 tahun selesai. 20 tahun tadi, dan itu sudah dihitung kan keuntungan segala macam. Mudah kembali, keuntungan sudah diperoleh, maka ditransfer kan, T-nya ditransfer. Diserahkan. Diserahkan. Nah, itu tidak lagi diperpanjang. Karena memang ini kepentingan pemerintah. Ya. Nah, kecuali nanti bentuknya berubah kan. Jadi sewa kan. Jadi artinya Pak Proplah ada perubahan bentuk kontraknya. Ya, bentuk kontrak. Dia aneh kan. Kalau BOT diperpanjang ya aneh. Prof, kalau misalnya di dalam perjanjian itu berakhir Juni 2022, artinya sampai dengan 31 Juni misalnya, berarti habis gitu. Artinya otomatis dia harus diserahkan ke kota atau harus ada perjanjian lagi. Berakhir gitu. Tapi kan kapan menyerahkannya ya? Jangan-jangan langsung sudah harus include penyerahan di dalam perjanjian itu. Jadi tidak bisa orang pihak ketiga mengatakan kan tidak mencantumkan kapan diserahkan. Tidak bisa. Itu sudah masuk kan Pak. Berakhir itu. Berakhir diserah. Transfer kan diserahkan. Oh, yang T-nya tadi. Maka menjadi milik pemerintah daerah. Kan tadi kan ada filosofinya, pemerintah kan tidak punya dana nih. Lalu bangunkan dulu, nanti kamu usahakan bangunan itu
ketika kamu sudah kembali muda dan dapat untung, diserahkan, hitung kamu berapa tahun. Nah, dihitungnya kan. Nah, dia memprediksi sekian dapatlah tahun. 20 tahun. Dapatlah 20 tahun. Ya, artinya ketika udah dapat ketemu 20 tahun, sudah ada di ujung 20 tahun itu, ujungnya ada di Juni misalnya, Juni 2020, akhirnya selesai. Cut off di situ. Harus diserahkan. Harus diserahkan. Di perjanjian pasti dimuat dan ini kan dituntun oleh Permendagri. Ada peraturan Menteri Dalam Negeri, pedoman itu ke pedoman. Ada bahkan bentuk perjanjian saja sudah dibuat. Ya. Jadi menjadi miliknya kan, menjadi miliknya kalau mau memperpanjang berubah. Sewa berarti. Bisa sewa kan. Sewa pakai. Ya, saya ke Bang Subhan. Kang, ini kan tadi itu bicara tentang status hukum. Artinya kan harusnya tidak ada persoalan lagi. Juni, setelah habis Juni kan selesai, harusnya harus menjadi milik pemerintah kota. Karena transfer kan dari provinsi. Nah, transfer selesai kan. Nah, sekarang kalau kita bicara pemanfaatan, itu kan kalau kawasan sepanjang, itu Jalan Antasari ya Bang ya? Antasari. Jalan Antasari. Mitra Plaza dulu itu kan. Kawasan itu kan banyak kawasan bisnis kan. Iya, kawasan bisnis. Niaga di daerah itu, di seberangnya itu perdagangan jasa. Bang, nah ketika kemudian itu akan dirubah menjadi kawasan pelayanan publik, kan ada perkantoran di situ kan, mall pelayanan publik. Menurut Bang Subhan? Jadi kan seperti ini sebenarnya. Pertama mungkin sebelum ke sana menambahkan yang disampaikan Prof Hadin tadi kan. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari berbagai media Pak Prof, sebenarnya BOT-nya itu sudah berakhir 20 tahun yang lalu. Ini kan sudah diperpanjang yang kedua. Nah, jadi kan kalau ada informasi yang kita baca sekilas itu, nah ini mungkin dicari lagi lah, apakah memang seperti itu kronologisnya? Karena kan itu dimulai pada saat zamannya Wali Kota Kamarudin kalau tidak salah. Kalau di berita itu. Berarti sekitar tahun. Dan memang waktu saya masih kuliah itu Budi Bangun. Artinya kalau 40 tahun masuk. Jadi artinya kalau BOT-nya tuh 20 tahun, maka sebenarnya periode berikutnya tuh bukan BOT. 20 tahun kedua yang disampaikan Pak. Berarti sudah harusnya kontraknya bukan dalam bentuk perpanjangan BOT. Ini perlu dilihat sebenarnya kontraknya nih kan. Karena berdasarkan analisis yang disampaikan Pak Prof tadi berdasarkan aturan, artinya dalam 20 tahun itu barang itu sudah diserahkan menjadi miliknya pemerintah kota. Nah, kemudian kalau toh memang misalnya pihak pengelola ini yang awalnya mau melakukan lagi pengelolaan pemanfaatan terhadap itu, maka kontraknya bukan perpanjangan BOT, tapi membuat model kontrak baru sesuai dengan apa yang diatur oleh aturan ini tadi. Mungkin misalnya sewa pakai misalnya. Karena status sudah menjadi milik pemerintah. Jadi aturan mainnya sudah berubah. Jadi tidak ada lagi sebenarnya di periode 2022 bulan apa tadi? Juni itu bukan penyerahan, tapi habisnya masa sewa kalau memang kontraknya itu melanjutkan terpisah dengan yang BOT-nya tadi. Artinya, tapi kalau itu misalnya dianggap BOT, ini ada kelalaian. Artinya harus dibuka betul. Harus dibuka betul. BOT kan sudah sewa. Iya, ini harus dibuka betul. Ini kan bisa menjadi sesuatu yang misalnya kontraproduktif dalam perjalanannya proses kontrak yang ada di dalam kesepakatan para pihak yang ada di situ tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara di persoalan tadi yang peruntukan kawasan. Kawasan itu kan sebenarnya kawasan pusat perdagangan sebenarnya di sana, perdagangan jasa lah intinya. Nah, itu kan tidak lepas dari kawasan yang di seberangnya. Nah, kalau misalnya pemerintah kota melihat histori atau mungkin sejarah daripada keunggulan kota Banjarmasin ini kan sebenarnya mereka mainnya itu kan pendapatan utama mereka itu kan di perdagangan dan jasa. Nah, sedangkan di itu dulu lokasi itu kan dulu sebenarnya pusat perbelanjaan tuh. Kalau tidak salah dulu namanya Mitra Plaza ya, Pak, dulu namanya. Mitra Plaza dulu namanya sebelum kasus yang terbakar dulu kan. 97 kasus terbakar. Itu kan sebenarnya salah satu yang memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dalam bidang misalnya perdagangan. Nah, tapi kalau kemudian misalnya itu diubah peruntukannya memang namanya kan seolah-olah itu kan mall layanan publik. Tapi sebenarnya falsafah mall layanan publik itu kan bukan dia berdagang barang jasa, tapi dia kan memberikan layanan terpadu, layanan pemerintahan terpadu. Tapi konsep mall itu sebenarnya istilahnya, artinya mall itu sebenarnya kayaknya tuh bisa dilayani dengan cepat, orang bisa bertemu semua di sana. Cuma produknya itu bukan produk barang. Tapi produk yang sifatnya dalam hal perizinan segala macam. Nah, kalau di era sekarang sebenarnya itu harus ditinjau lagi apakah memang peruntukan kawasan itu bisa masuk dalam kategori penunjang pemerintahan. Itu harus dilihat dulu RT RW-nya atau peruntukannya lah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua,
kalau misalnya kita melihat persoalan layanan publik itu sebenarnya sekarang dengan era digital itu kan semuanya sebenarnya bisa dalam satu kesatuan tuh dibuat. Artinya sebenarnya tidak terlalu lagi memerlukan tempat yang seperti itu. Ya, kalau memang kita berpikirnya yang dikatakan Kota Banjarmasin ini kan selalu apa ya? Selalu menyatakan dirinya ini smart city. Nah, kalau smart city dia nggak perlu lagi lah cukup di dalam sistem informasi atau mungkin penggunaan aplikasi segala macam sehingga ada tempat yang di dalam dunia maya. Maka disitulah sebenarnya layanan itu bisa terlaksana tanpa perlu bertatap muka. Jadi orang mengajukan izin apapun bisa disinkronisasikan antara misalnya institusi A, B, C, dan D di dalam satu kesatuan untuk melayani kebutuhan tertentu. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Bahkan suatu saat yang istilah layanan itu bisa seperti ini. Suatu saat sebenarnya kalau misalnya ada pernikahan itu kan, pernikahan itu kan bisa dipadukan melalui dunianya di dalam digitalisasi. Artinya nanti penghulu bertemu dengan saksi, bertemu dengan yang dinikahkan, bertemulah mereka dalam satu telekonferensi seperti itu, lalu dinikahkanlah melalui sana. Itu kan sebenarnya suatu saat kan mesti seperti itu. Itulah dinamakan salah satunya turunan dari mall layanan publik itu tadi. Artinya ketika hari ini kita sudah sistemnya online single submission OSS itu, sebenarnya kita tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Nah, padahal mestinya kawasan itu lebih baik diperuntukkan menghidupkan kembali perdagangan yang ada di situ. Gunakanlah yang seperti dulu lagi, tapi dibuat dengan model baru aja. Artinya gini, pihak pemerintah kota selaku pemilik yang sudah BOT tadi, mereka bisa bekerja sama menawarkan pihak lain untuk mengoptimalkan kawasan itu, sehingga kawasan itu memberikan nilai tambah yang masukannya lebih besar ketimbang hanya mengurusi persoalan layanan publik tadi. Jadi sebenarnya itu menurut kita malahan sebenarnya program yang akan tidak menjadikan kawasan itu semakin produktif. Karena yang dilayani kan cuma hanya hal-hal yang sifatnya pemerintahan segala macam. Oke, sekarang saya kembali ke Prof. Hadin. Prof, kalau kemudian betul tadi misalnya, mungkin kita kan perlu buka nih sebenarnya pemerintah itu tadi antara BOT kemudian sewa pakai misalnya. Nah, itu kan harus dibuka. Prof, sesungguhnya bisa nggak sih tadi kan kalau penjelasan Prof seharusnya ketika BOT selesai, maka selanjutnya itu kan sewa harusnya. Nah, tapi kalau kemudian dilanjutkan lagi dengan BOT sendiri, itu melanggar aturan nggak sih? Nah, jadi lah nih pengalaman dulu kan pernah zamannya almarhum Supir Arpan, saya kan disuruh menginventarisasi barang-barang milik Pemko. Nah, aset-aset Pemko, baik bergerak maupun tidak bergerak. Ya. Nah, rupanya aset Pemko itu banyak sekali, cuma terhambur, bahkan dikuasai oleh orang pribadi, mengambilnya susah setengah mati. Nah, jadi asetnya itu ada di mana-mana. Manajemen aset lemah sekali gitu. Nah, jadi kuat dugaan ini jangan-jangan seperti itu juga itu kan. Jadi kemungkinan ini ya harusnya kan itu bagian penangkapan kan yang menangani itu kan. Bagian penangkapan sama bagian hukum itu harus kerjasama. Harus kerjasama. Nah, ada kemungkinan mungkin ditangani Sikda aja kah yang menangani, akhirnya kan tidak tercatat, tidak sesuai prosedur kan. Lalu Wali Kota urus nih, Wali Kota kan memerintahkan waktu itu mungkin lah sama Sikda disposisi terus ya. Nah, akhirnya tidak memahami tentang makna dari BPO tadi. BOT tadi. Sehingga aneh kan. BOT 2 kali itu aneh. Karena bangunan sudah ada. Pihak ketiga sudah tidak perlu menginvest lagi di situ, hanya memanfaatkan dan dia harusnya bayar sewa di situ. Ya. Karena kan BOT itu kan bangun. Iya, bangun. Kan bangun tadi bahannya tidak ada kan? Artinya dari lahan kosong lah. Kosong. Bangun kemudian operasikan, memanfaatkan. Nah, kalau sudah ada apa yang dibangun? Kecuali misalnya bangunannya itu runtuh atau apa segala macam, tak ada nilai lagi. Nah, sepanjang masih berfungsi. Iya, masih berfungsi. Jadi melihat bahasa aja lah. Kalau usah melihat teknis hukumnya, kan agak aneh kan. Kalau selesai BOT kan lagi. Tapi mungkin bahasanya tuh gini, Prof. BOT-nya yang ada habis selama 20 tahun diperpanjang lagi 20 tahun.
Ya, Tapi kan aneh juga. Karena sudah status Sudah beda. status. Ya. Jadi karena itu kan harus diserahkan menjadi milik Serahkan Pemda pemerintah. kan. Nah, Prof, ini kan yang juga muncul nih, akan ada statement bagian hukum seingat saya di media kan waktu itu. Kita ingin itu membangun moral pelayanan publik, tetapi kita ada dalam tanda petik nih ada ancaman itu akan digugat oleh si yang pegang BOT sebelumnya, Prof. Nah, kalau kita kan karena minim data ya tadi, Prof, Iya. kita minim data tadi. Kira-kira dalam bayangan Prof seperti apa? Orang tuh takut digugat nih. Menggugat tidak masalah kan. Ya, Jadi kalau soal BOT itu udah selesai. iya, soal ancaman itu tidak ada masalah. Asal yang utama itu kita berpegang pada aturan kan. Nah, kalau ya dokumen-dokumennya harus lengkap kita lihat. Dokumen perjanjian BOT-nya kan harus ada, kemudian kepemilikan lahan itu sudah kita miliki. Ya, bentuknya seperti apa? Jadi jelas jadi tidak ada masa ketakutan digugat oleh rakyat. Nah, jadi di dalam hukum administrasi ginilah, waktu munculnya hukum administrasi ini, hubungan hukum antara pemerintah rakyat ini hubungan publik kah, hubungan privat kah? Maksudnya, kalau hubungan publik, pemerintah rakyat itu pertikah. Dia garis vertikal, atas bawah. Tapi kalau privat dia sejajar. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah harus minta persetujuan dulu ke rakyat. Nah, tapi hukum administrasi ini kan vertikal. Tidak perlu persetujuan rakyat. Nah, tapi dasarnya peraturan perundang-undangan tadi kan. Jadi pemerintah itu kalau dia yakin, dan itu harus yakin kan, ini dia harus kuat pengetahuan tentang hukum administrasi, pemerintah itu harus kuat, karena dia harus berani mengambil keputusan dengan risiko gugat. Kenapa jadi dipusingkan? Barang milik sendiri ya. Kan Prof, kalau kita bicara menggugat di Banjarmasin ini kan misalnya terakhir ini soal kasus BTC ya. Kita Banjarmasin Trade Center terakhir kan pemerintah kalah ya maksudnya. Iya, itu kan memang beda kasus. Karena kan itu kan ada tukar guling lahan. Yang kemudian batal. Jadi tukar guling lahan itu kan. Jadi kuat dugaan memang tidak kuat tadi kan. Ada lemah-lemah ya. Jadi karena itu nih soal dokumen lah. Jadi waktu kita mau inventarisasi aset, ada tanah milik Pemko, tapi sama orang lain. Tapi statusnya tidak jelas. Tidak jelas. Sertifikat ada di pemerintah. Tidak ada sertifikat. Oh, tidak ada. Tapi berdasarkan kan ada daftar aset sebelumnya kan. Oh itu waktu ditanya memang ya. Tapi tidak ada Tidak ada pegangan sama sekali. Lemah untuk status kepemilikan dokumen-dokumen itu lemah. Nah, jadi berarti itu hanya kisahnya ada, tapi tanpa didukung oleh data legalitasnya. Jadi hanya ada di daftar, sertifikatnya juga bukti kepemilikan tidak punya, belum lagi itu dikuasai orang lain. Ya, sama seperti ini kan, kalau dia punya dokumen tadi kan dokumen BOT tadi, kan jelas itu ditulis. Kenapa jadi takut kan gitu? Kemudian kita kepemilikannya jelas kan. Jadi di BOT itu pada saat perjanjian dibuat itu dokumen masing-masing pihak itu kan lengkap. Nah jadi dibukukan. Nah pertanyaannya ada dokumen itu sekarang. Prof, sekarang ini kan yang ramai ini DPRD mendesak pemerintah kota untuk merealisasikan moral pelayanan publik. Kan tidak ada perdebatan soal itu tadi. Kemudian pemerintah kota masih khawatir akan ada gugatan oleh pihak ketiga tadi misalnya. Artinya harusnya yang hari ini yang penting kita diskusikan itu adalah soal bagaimana kita membuka data kan. Agar sekali lagi kalau data itu sudah betul kita buka, ini statusnya apa? Apakah betul BOT yang berpanjang atau sewa pakai atau apa? Itu yang harus kita clear. Ya. Kita yang agak tadi kan takut dengan gugatan. Nah, itu kan aneh. Gak ada dalam hukum administrasi takut gugatan. Lemah apa? Kan ada kelemahan apa? Sehingga takut. Kita kecurigai kan, Pak. Mungkin ada kelemahan. Iya, curigai. Kenapa jadi takut? Tadi kan hubungan vertikal. Jadi begitu yakin bahwa ini datanya lengkap gitu kan, kepemilikannya jelas, tidak ada masalah. Nah, jadi inilah kelemahan pemerintahan kita. Nah,
Jadi seolah-olah kita tuh diperintah oleh sipil, oleh rakyat pemerintah. Jadi betapa kemudian negara dan pemerintah tidak berdaya di situ. Nah, sama dulu lah. Tapi sekarang sudah kita kritik lah, membuang limbah. Nah, jadi kan membuang limbah itu izin. Ini kasus saya lah izin. Nah, lalu kenapa jadi tidak apa namanya? Tidak, dia membuang limbah tapi tidak minta izin. Karena izin itu kan membuat persyaratan supaya limbah itu betul-betul diolah, dikelola, ada ipalnya gitu kan. Ada mutunya harus diturunkan dengan perlakuan-perlakuan. Nah, itu tertuang dalam izin. Nah, yang anehnya harusnya kan ditutup perusahaan tuh. Ya. Kalau tidak izin. Karena dia melanggar. Ini tidak. Itu dulu provinsi lah. Kami tidak menutup ya, tapi berjanji kamu aja. Kamu harus melengkapi ya. Nah, memang ini hubungan apa namanya, hubungan perdata. Iya. Ini hukum administrasi itu ketika begitu dia melanggar, ditindak. Karena pemerintah sudah mengatur dan ada aturannya dan dia tidak taat dengan aturan itu harus ditindak. Nah, sama yang tadi kan sudah ada jelas anunya. Ini yang PMDN peraturan Menteri Dalam Negeri itu kan pedomannya lengkap, jelas. Nah, bukan tidak jelas sekali, bahkan ada masih dalam perjalanannya kan ada yang kurang-kurang kan disempurnakan. Sudah. Nah, begitu kita melihat patokannya kan perjanjian. Kalau perjanjiannya ya sampai ya laksanakan. Kenapa takut gugatan? Kan aneh. Artinya ada apa di situ kan perlu dicurigai. Oke, sekarang saya kembali ke Bang. Kalau itu tadi kawasan adalah kawasan bisnis, kawasan niaga di daerah itu, kemudian mau dijadikan, kan kalau jadi mall kan jadi perkantoran kan, walaupun hanya 1 lantai atau 2 lantai misalnya. Kalau merubah kawasan berarti kan harus merubah peruntukan tata ruang. Yang jelas harus seperti itu. Syaratnya harus ada kesesuaian. Tidak bisa misalnya karena ini pemerintah udah ya, nggak bisa seperti itu. Cuma mungkin yang paling penting Bang Sidi, seperti yang disampaikan Prof Hadi itu sebenarnya transparansi ini kata kuncinya. Jadi memang kalau kita melihat kasus yang terjadi ini, persoalan ya apalagi ada ancaman yang infonya pihak akan menggugat itu tadi, ini mestinya memang Dewan dan pemerintah kota bila perlu membentuk pansus untuk meneliti persoalan itu. Tadi kan menyangkut haknya milik pemerintah kota kan sebenarnya, apalagi kalau sudah itu BOT, kemudian ternyata jangka waktunya berdasarkan informasi itu adalah 20 tahun, sudah berakhir BOT, sebenarnya itu sudah beralih menjadi milik pihak pemerintah kota. Nah, artinya dalam 20 perpanjangan yang katanya 20 tahun kedua itu tadi, ini patut untuk diselidiki. Kenapa bisa terjadi perpanjangan kalau memang itu perpanjangan. Nah, kalau itu misalnya kontrak pemanfaatan, nah mungkin akan dilihat lagi, artinya bahwa ada memang kemungkinan di dalam kontrak pemanfaatan itu, misalnya tadi sewa perpadinya, sewa itu bisa di dalam klausul kontrak menyatakan bisa diperpanjang. Kalau itu dalam bentuk sewa pakai, karena bangunan ini sudah ada. Kalau pemerintah tidak menggunakan, nah itu kan kesepakatan para pihak, artinya bisa diperpanjang. Tapi kalau sudah ini adalah BOT, memperpanjang BOT, kecuali mungkin ada bangunan-bangunan tambahan yang di dalam lahan tersebut, yang kemudian yang dulunya tidak ada pada saat BOT pertama, lalu misalnya diadakan. Nah itu bisa, tapi itu pun hanya kasus kepada bangunan yang lahan yang dulunya belum difungsikan. Nah misalnya seperti ini, pemerintah punya lahan di situ adalah 2 hektar, yang dimanfaatkan mereka baru misalnya 20 tahun tuh hanya 2 hektarnya, 1 hektarnya, 1 hektar masih lahan kosong. Nah ternyata dalam perjalanannya, setelah mereka menggunakan 10 tahun, mereka ingin membangun fasilitas parkir misalnya di lahan sisa. Nah ini bisa dibicarakan lagi dalam perubahan. Nah artinya BOT itu bisa berlaku 2. Pertama yang ada tetap hitungan 20 tahun, tapi tambahan ini berlaku lagi dengan perjanjian baru, perubahan terhadap perjanjian yang lama. Mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah ini bisa dianggap clear semua, dalam 20 tahun itu sudah harus dikontrak itu diserahkan, maka secara otomatis tidak ada lagi istilah BOT ini harus diteliti yang pertama, harus dibuka datanya nih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada saat misalnya kita tadi mau melakukan perubahan terhadap fungsi kawasan tersebut,
ini harus dilihat aturan tata ruangnya, RT RW-nya. Apakah misalnya mall layanan publik itu, walaupun namanya mall itu kan orang menafsirkan ini mesti perdagangan bisnis nih kan, tapi kan beda. Mall yang ini maksudnya yang terkait dengan proses perizinan. Nah, jadi secara falsafah mekanisme ini udah beda dengan perdagangan jasa. Nah, kalau mau merubah ini dilihat lagi aturannya, apakah memang di situ kawasan yang mix ya, semua campuran. Nah, kalau itu masuk kawasan campuran, mungkin saja sebenarnya dilakukan untuk kawasan perkantoran yang berbentuk tadi mall layanan publik tadi. Nah, kita kalau harusnya ada inovasi lah, inovasi. Maksudnya yang kantor-kantor sekarang tuh bisa jadi dirubah anunya, apa namanya, ini bentuk anunya, konsepnya, konsep kantor diubah jadi mall. Ini mana misalnya? Nah, coba dilihat RT RW misalnya ini perkantoran. Nah, Bang, dirubah aja anunya. Iya kan mall itu kemudian pelayanannya apa namanya? Tapi kadang-kadang ada campuran orang. Ya makanya mix. Kan makanya di situ kawasan itu kalau dia mix, berarti bisa aja misalnya perkantoran, bisa di situ misalnya permukiman atau rumah susun segala macam, bisa itu termasuk tadi perdagangan jasa pasar, bisa aja kalau memang peruntukan di RT itu. Tapi kalau dia sudah berbunyi ini khusus perdagangan jasa, maka harus dimasukkan tadi apakah misalnya apakah revisi tata ruang harus dilakukan, apakah misalnya mau layanan publik itu termasuk dalam ranahnya perdagangan jasa. Bang Subhan, ini pertanyaan terakhir, misalnya pertanyaan terakhir ke Prof. Hadin juga. Bang, kalau kemudian selesai urusan BUT, kemudian ini statusnya sudah menjadi milik pemerintah Kota Banjarmasin, harusnya itu dijadikan tetap menjadi kawasan bisnis yang kemudian disewakan kembali dengan pihak ketiga, atau kemudian seperti apa konsepnya? Ya kan seperti ini. Sekarang yang diinginkan pemerintah apa? Nah, Kota Banjarmasin itu sudah kehilangan satu gelar sebagai ibu kota provinsi. Artinya sumber pendapatan mereka akan berkurang tajam. Sehingga untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahannya akan beda pada saat dia menjadi ibu kota provinsi. Nah, artinya pemerintah kota harus kreatif untuk mencari sumber pemasukan. Nah, kalau misalnya kawasan yang itu berpotensi untuk dibangun pusat perbelanjaan, mall dalam pengertian khusus barang, bukan mall layanan publik, lah kenapa harus menghilangkan kesempatan mendapatkan pendapatan yang besar, kemudian memaksakan hanya membangun layanan publik? Berapa sih sebenarnya pendapatan layanan publik? Kira-kira sebanding nggak dengan nilai lahan tersebut? Nah, kalau nilai lahan dan bangunan tersebut adalah sangat tinggi dari segi misalnya memberikan pemasukan, kalau itu dijadikan misalnya kembali kepada pusat perdagangan, untuk apa kita membangun layanan publik? Mending duit hasil dari ini tadi bikinlah bangunan khusus yang khusus layanan publik tadi, kan 2 kali dapat untung tuh kan. Nah, jadi sebenarnya di sini pemerintah kota juga harus bisa melihat jauh ke depan, melihat kondisi yang saat ini dihadapinya. Jadi jangan misalnya ikut-ikutan dengan tren yang lain harus seperti ini, tapi tidak paham bahwa kawasan itu kawasan potensi yang semestinya akan memberikan nilai tambah kalau dikelola sebagai pusat perdagangan. Artinya tidak bermaksud kita mengabaikan soal penting pelayanan publik, tapi ini soal bagaimana mana yang harus diprioritaskan. Karena juga tidak ada masalah dengan pelayanan. Karena gini kan kita mestinya inilah yang kita bingung nih kan. Pemerintah kota ini kan belum mampu untuk berpikir komprehensif dan melihat jauh ke depan. Pada saat dia memiliki aset-aset yang misalnya potensial di dalam hal pengembangan bisnis, perdagangan jasa, nah maka itu harusnya dioptimalkan di situ. Bukan itu kita alihkan fungsi menjadi hanya mall layanan publik yang sebenarnya nilai pendapatan pemasukannya bagi daerah itu belum tentu bisa menyamai dengan pendapatan dari perdagangan jasa. Ini kan jadi kontraproduktif sebenarnya. Kenapa tidak? Apalagi kan ini kan ya itu tadi lah. Saya ini kadang aneh juga, ini kan digabungkan Smart City. Nah, kalau Smart City kan semuanya bisa dibuat di sini sebenarnya mau layanan publik itu. Kenapa mesti harus dalam bentuk yang seperti itu? Nah, jadi itulah yang perlu ditinjau ulang lagi. Namun makanya tadi kita pertama harus kita luruskan tuh Bang Rasidi. Dewan ini sebenarnya jangan sekedar memberi deadline seperti itu, mendesak seperti itu. Ini ada sesuatu di dalam kontrak kesepakatan, di dalam perjanjian antar para pihak yang di ex mitra ini tadi, ini diungkap dulu. Artinya kemudian kita harus betul Bang. Artinya kita bicara dalam skala yang besar, tidak bisa hanya shortcut potongan-potongan kecil saja. Karena tadi kalau kita bicara pembangunan Kota Banjarmasin dengan kemampuan fiskal APBD yang sangat terbatas, maka harusnya didukung dengan tadi sektor dagang, jasa dan segala macam. Apalagi kehilangan gelar. Terakhir saya ke Prof. Hadin. Prof, catatan penting kita untuk kemudian ini kan perlu kita selesaikan. Ini harus kita akhiri soal polemik ini. Kita tidak
terlalu sempit kan kalau kita hanya berpolemik soal mau dibangun mall pelayanan publik atau tidak. Tapi kita bicara soal tadi, apalagi pengalaman Prof ketika melakukan pendataan aset, ada banyak harta kita yang kemudian itu tidak beres dalam tanda petik kan, pencatatan kepemilikan itu belum dikuasai oleh orang lain, Prof. Jadi ini ada dua lah. Yang pertama DPRD. Nah, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu jangan cop-cop aja. Nah, jangan cocok. Jadi sebelum dia memberikan, dia punya data lengkap. Itu kemarin sudah saya tanya, makin lengkap data itu makin tajam kita memberikan pengawasan. Kalau cop-cop itu kan itu untuk coba-coba aja tuh kan. Ini apa pas atau tidak? Jadi jangan reaktif tuh kayak orang kebakaran. Kalau ada api langsung siram. Jadi maksud kita tadi kan pertama setiap melaksanakan fungsi pengawasan itu lengkapi dulu datanya. Nah, datanya kan melihat kan jadi mudah untuk diberikan masukan oleh apa yang itu kan. Nah, sebaliknya juga pemerintah ini kan saya melihat agak lemah juga kan bagian hukum kan. Jadi tadi kalau kita membaca mengikuti pernyataan itu kan masa diperpanjang itu kan artinya kan lucu nih. Lucu. Nah, kalau pernyataan itu mungkin dari wali kota, kenapa bagian hukum tidak memberi masukan? Nah, tapi kemungkinan itu udah sewa. Karena kan bangunan itu kan sudah selesai 20 tahun pertama. Kalau BOT diperpanjang kan makanya aneh kan. Nah, jadi maksud kita buka dulu semua ya lah. Dokumen itu harus jelas gitu nah. Jangan ada ditutupi. Lalu kita juga agak bingung, takut digugat. Kok takut digugat? Berarti Pak Prof, jangan-jangan ada sesuatu di situ yang menyebabkan takut itu. Takut digugat. Ini berarti Bang Raffi milik sendiri. Susah diambil kan. Itu Pak, lelucon-lelucon yang ada perlu ditontonkan ke masyarakat itu kan. Tadi kan hukum administrasi itu menempatkan pemerintah kuat. Nah, dia kan perlu minta persetujuan rakyat. Jadi kalau asal-asalnya juga kuat kan. Nah, jadi begitu hendak dia ambil langkah harus dilaksanakan. Lalu rakyat boleh melawan. Diberi kesempatan dia melawan. Kita hadapi kan. Ya harusnya Pak Prof ya perlakuan terhadap ex Mixtra ini sama dengan perlakuan pemerintah kota terhadap warga Batuan. Harus seperti itu berkeadilan. Nah, betul. Ini mendua dia. Jangan karena mentang-mentang itu swasta dia investasi. Lalu ada kekhawatiran. sedangkan rakyat yang menghuni 60 tahun di situ dengan setelah mau disabut seperti itu kan. Ini harus adil di pemerintah kota ini. Oke, terakhir lagi Bang. Kalau misalnya MPP itu ketentuan yang wajib ada bagi pemerintah di semua daerah misalnya, Bang. MPP itu kan sebenarnya intinya itu kan bukan di persoalan mallnya. Harus diingat bukan persoalan, tapi layanannya yang terpadu yang memudahkan untuk masyarakat dalam hal. Layanan kan sekarang ada PTSP. Iya, mestinya. Layanan terpadu seperti itu. Iya. Mestinya kan itu aja diberdayakan. Tapi kalau konsepnya memang harus mall misalnya, Bang. Nah, ada lah, kita udah pernah dengar ada aturan harus mall segala macam. Nah, karena memang sebenarnya kalau menurut saya ya, mall layanan publik yang dinamakan di era lalu itu, sebenarnya dengan era digital sekarang tuh sudah basi itu. Artinya sudah tidak perlu lagi, karena kita sekarang nggak usah susah. Orang berdagang barang jadi aja semuanya ada di dalam. Lihat Bukalapak, lihat misalnya apa, Shopee segala macam. Nah, kenapa tidak? Apalagi itu bukan barang kan hanya perizinan yang berupa dokumen. Dokumen kan tinggal bisa dicetak kok keluar. Sama yang mengurus visa kan, paspor segala macam. Kan lewat lewat itu. Jadi kan sekarang tinggal kan memasukkan dalam satu sistem terpadu. Misalnya kalau prosesnya itu harus melalui misalnya 5 institusi, maka di 5 institusi dalam proses aplikasi atau sistem yang dibuat itu semuanya berurutan. Misalnya dia pertama di administrasi harus lewat sini dulu, begitu. Ini harus ada jangka waktu dalam 1 jam harus selesai. Selesai 1 jam dia ke sini. Jadi sistem itu sudah menjawab. Misalnya sistem menjawab di sini harus dimasukkan KTP, NPWP, kemudian kartu keluarga. Begitu sistem yang di tahap pertama ini misalnya kartu keluarga dan NPWP serta tadi ini lengkap, maka dia menjawab yes. Masuk ke proses kedua. Di proses kedua ini ada lagi. Misalnya di proses kedua harus dilengkapi kalau IMB dengan gambar kerja segala macam. Yes, sehari udah selesai. Artinya kan respon terhadap input data yang masuk itu sesungguhnya yang penting. Iya, itu yang penting bukan maunya itu. Oke, baik. Setidaknya ini kan menjadi
menjadi bagian lain sudut pandang kita ya, Prof. Bang Subhan, soal bagaimana kita melihat ex Mitra Plaza. Bukan sekedar soal bagaimana perdebatan MPP-nya, mall pelayanan publiknya, tapi bicara tentang ini kan hanya salah satu aset pemerintah kota. Dari sekian ribu mungkin ya, Prof. Nah, itu Pak Prof ya, Pak Bang Rasidi, yang kita amati di salah satu kelemahan itu adalah persoalan aset. Aset pemerintah ini baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Nah, banyak aset-aset pemerintah itu yang kadang-kala sampai saat ini belum ada misalnya sertifikat segala macam, termasuk yang kita batuah itu kan cuma ada apa istilah hak guna pakai. Jadi banyak hal seperti itu harus dibenahi itu. Ya, artinya itu catatan kita, termasuk tadi kalau kita bicara keadilan ya, Prof. Bagaimana kemudian kalau di pasar batuah pemerintah begitu ambisinya untuk melawan itu, kan itu ada persoalannya masyarakat. Tadi kan takut gugat. Hari ini sama batuah nggak dikasih takut. Kan aneh kan, padahal kalau dibandingkan nilai yang akan didapatkan oleh pemerintah kota daripada mengurusi pasar batuah itu yang diurus mitra ex mitra itu, karena itu nilai pemasukannya berpuluh bahkan beratus-ratus kali lipat daripada yang ada di pasar batuah. Sekedar atas nama revitalisasi pasar batuah. Iya, itulah. Terima kasih Bang Subhan, terima kasih Prof Hadin. Semoga ini kan sekali lagi menjadi bagian kita dalam memberikan wacana lain, perspektif lain soal ex mitra Plaza. Baik, terima kasih. Demikian untuk sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran, diskusi yang diinisiasi oleh media online jejakrekam.com. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.